Tidak ada yang lebih berbahagia Tuhan, kecuali hidup dalam anugerah-Mu. Kalau kami hidup dengan kekuatan kami sendiri, hasilnya sia-sia dan bahkan tidak seberapa. Tapi kalau hidup dalam anugerah-Mu, kekuatan Tuhan yang membuat semuanya berbeda. Lanjutkan apa yang Kau ingin ajarkan kepada anak-anak-Mu. Tetap Engkau lingkupi hati kami dengan hikmat, wahyu, dan pengertian, sehingga sungguh-sungguh bisa tertanam dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berikan kemuliaan semuanya bagi Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita lihat sekarang dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Amsal pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Di dalam kitab Berjalan dengan Tuhan, faktor ini tidak boleh diabaikan. Karena kalau ini tidak ada dalam hidup kita, maka semuanya sia-sia. Amsal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Tolong Hasto. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Itu apa dulu, Hasto? Alkitab mengatakan, ini kamu dengarkan didikan seorang ayah, dan tujuannya adalah supaya kita beroleh apa? Pengertian, understanding. Dan pengertian ini penting. Kalau Anda tidak punya pengertian, ya tidak akan mengerti. Hal rohani itu perlu roh pengertian, supaya membuat kita jadi orang-orang yang mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan. Oke? Dan dikatakan yang akan diberikan ini adalah ilmu yang baik. Ini bukan sembarang ilmu, ini ilmu yang baik, yang tidak lahir karena manusia. Karena Tuhan pernah berkata, tidak ada manusia yang apa? Baik. Yang baik hanya siapa? Tuhan sendiri. Jadi semua yang baik itu lahirnya mesti dari Tuhan kita. Karena tidak ada manusia yang baik. Nah, kalau manusia tidak baik, hasilnya pasti tidak baik. Teruskan lagi. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nasihat yang Salomo katakan, yang dia dengar dari Daud ayahnya, dia berkata, ketika aku masih muda, masih lemah, masih kecil, tinggal di rumah dengan orang tuaku, nasihat yang diberikan Daud kepada anaknya Salomo adalah, dia berkata, biarlah hatimu memegang perkataanmu. Dan kalau Anda mempelajari dalam teks yang lain, dalam terjemahan yang lain, sebetulnya digunakan kalimat belajarlah dengan hati, learn it by heart, belajarlah dengan hati. Ada banyak orang belajar dengan pikirannya, tapi Tuhan mau kita belajar dengan hati. Dan ilmu yang baik ini sebetulnya adalah ilmu raja-raja. Ilmu yang memungkinkan seseorang diberi kepercayaan yang besar oleh Tuhannya. Saya mau tanya, siapa yang rindu Tuhan memberkati Anda dan memberikan kepercayaan yang luar biasa? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, ini ilmu ini tidak boleh Anda abaikan. Sebab sebetulnya ini ilmu raja-raja. Kok bisa, Pak? Mari kita lihat. Alkitab berkata, Saul itu dipilih kemudian diangkat sebagai raja. Sebelum diurapi oleh Tuhan, maka Alkitab mengatakan dalam kitab Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Sebelum dia diurapi sebagai raja, yang diubah adalah hatinya. Sehingga Alkitab berkata, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Ketika Daud dipilih oleh Tuhan, Tuhan itu melihat hatinya. Dia berkata, manusia melihat yang di luar, tapi Tuhan melihat hati. Mengapa kakak-kakaknya ditolak? Karena Tuhan menilai hatinya.
Dan ketika dia lihat Daud, dia berkata, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan kepadaku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi Saul jadi raja, modalnya hati. Daud jadi raja, modalnya hati. Dan dia ngomong kepada anaknya Salomo, yang dia tahu kelak akan jadi raja menggantikan dia. Dia berkata, nak, ini kamu mesti camkan, ini ilmu yang baik. Dan ilmu yang baik ini ternyata adalah ilmu raja-raja. Dan dia berkata, belajarlah dengan hati. Learn it by heart. Belajar dengan hati. Karena sebagian besar manusia dididik untuk belajar dengan inteleknya. Kita mengobservasi, kita menilai, kita memberikan akan gagasan kita, ide kita, semua dari intelek yang bekerja. Tapi jarang orang yang mau belajar dengan hati. Tadi malam ada seorang bapak yang tidak pernah saya kenal sebelumnya, mungkin datang sebagai tamu di gereja, tiba-tiba nyelonong ke kantor saya, ke tempat kami di belakang. Dia bilang, Pak, saya mau ngomong dengan Bapak semenit. Oke, saya bilang semenit, bagus juga. Saya sudah teler sekali, saya capek, dia datang, dia berkata begini, Bapak cerita ketemu Yesus. Ya, Yesus kok manggil Bapak itu anak? Wong Yesus tidak punya anak, nah, harusnya dia manggil kita saudara. Wow, betul juga saya berkata. Tapi ingat loh Pak, dia juga gembala yang baik. Dia juga adalah Tuan. Dia juga Raja. Dan dia punya hati kebapaannya luar biasa. Ingat, kita gereja lahir dari siapa? Yesus. Terus dia ngomong begini, menurut pengertian otak saya loh Pak, kalau saya bilang Bapak ini kelirunya di situ, kok dipakai otaknya, nggak nyampe, iya tapi ini pengertian saya. Yesus tidak pernah memberi kita apa-apa, makanya kita tidak usah minta kepada Yesus, mintanya kepada Bapak. Nah saya berkata, Bapak perlu baca Alkitab lagi. Oh lihat orangnya itu saya ngerti ini sebetulnya orang yang mikir, semua diolah dengan pikirannya. Dan orang begitu, Anda tidak akan pernah ketemu dengan siapa-siapa. Saudara akan bergulat dengan otakmu sendiri, mencoba memahami Tuhan. Saya berkata, Pak, Yesus sendiri berkata, mintalah kepada Bapa dalam namaku, dan mintalah kepadaku dalam namaku. Dia berkata, minta ke dia itu. Wah, dayatnya. Nah, Bapak perlu baca. Di mana itu tidak akan saya beritahu. PR buat Bapak. Cari sendiri, saya berkata gitu. Oke, semenit Pak ya. Bye-bye. Dia pergi, saudara. Kasihan sekali kalau kita mencoba memahami Tuhan dengan pikiran kita. Karena Tuhan itu berkata, kecaplah dan lihatlah. Bukan lihatlah dan kecaplah. Dibalik, Anda mesti taste and see. Anda kecap dulu. Artinya, saudara dibawa untuk mengalami pengalaman dengan Tuhan. Nanti pemahaman kita, pengertian kita akan makin berkembang. Karena itu Salomo berkata begini, kamu dengar ya didikanku ini, perhatikan, supaya kamu memperoleh pengertian. Dan ternyata yang diajarkan adalah ilmu yang baik, itu ilmu raja-raja. Dan dia berkata, learn it by heart, belajarlah dengan hati. Karena ternyata hati ini merupakan sumber dari segala sesuatunya. Saudara boleh punya iman segede apapun, tapi kalau hati kita tidak murni di hadapan Tuhan, tidak teruji dan tidak mau dibersihkan dari semua kotoran duniawi, semua ambisi, semua ego kita, semua hawa nafsu kita, semua kelicikan, ketamakan kita, kalau itu tidak mau disingkirkan, dicabut dari hati kita tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau belajar ilmu raja-raja, yang memungkinkan suatu hari kelak Tuhan memberikan kepercayaan seperti seorang raja, maka saudara dan saya ini keharusan harus belajar dengan hati. Tidak ada kemungkinan yang lain. Nah, mengapa kok hati ini ilmu raja-raja? Mengapa kita perlu ngerti dan belajar memperhatikan atau mengizinkan roh Tuhan itu terus membongkar akan hati kita? Lihat pada ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Ini penting untuk Anda mengerti, silahkan.
Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kata terpancar sebetulnya pengertian hurufiahnya adalah geographical boundaries atau perbatasan secara geografis. Dengan kata lain itu perbatasan secara fisik. Hati kita menentukan sebesar apa nanti influence, pengaruh kita, dan otoritas yang Tuhan berikan, dan jatah yang Dia berikan, itu segede apa, tergantung dari sikap hati kita. Makanya Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa harus waspada? Karena hati itu kalau mulai bengkong, Anda tidak menyadari bahwa itu sudah melenceng. Ketika hati tidak lurus, ternyata itu bergeraknya sangat tidak terduga. Karena itu Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar apa? Kehidupan. Nah, kehidupan Tuhan di dalam kita, itu akan melebar segede apa, sejauh apa, seluas apa. Geographical boundariesnya, perbatasan geografisnya ditentukan oleh sikap hati kita. Dan saya belajar bertahun-tahun lamanya, bahwa kalau kita mau dididik Tuhan, tidak ada cara lain kecuali saudara mesti belajar menjaga akan hatimu dan mengizinkan Roh Kudus berulang-ulang kali terus-menerus mengoperasi hati kita, mencabut semua yang Dia tidak suka, meluruskan hati kita supaya tetap didapati berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang saya mau sharing lagi buat saudara. Ini bukan dongeng, ini realita saudara. Hari ini tidak ngomong berkat dulu, nanti terlalu banyak, Anda malah repot. Saya mau cerita, ini kenyataan, Anda boleh cek kepada yang bersangkutan. Ketika kami memulai gereja, itu kalau Anda lihat Semarang, itu ada namanya Jalan Gajah Mada. Pada waktu itu hanya satu arah, one way. Kami sewa sebuah tempat, ya ini ada tempat yang cukup gede, ada gedung satu di sini, gedung pertemuan, dulu namanya Wisma Gajah Mada. Terus di belakang ini ada seperti gudang sebetulnya, yang direnovasi, kemudian kami sewa di sini. Lalu selisih ada satu tanah di sini kalau nggak salah. Di sini ada namanya pada waktu itu GBI Betani, sekarang GBI Gajah Mada. Gembalanya pada waktu itu Bapak Ibu Lukas Baja, dan sekarang kalau tidak salah Pak Nathan, menantu yang jadi gembala sidang. Jadi ini ada gereja berkembang, ini Betani di sini, kami sewa di sini. Kami di sini 25 orang di awal-awalnya. Jadi kebaktian mereka jam 6.30 pagi, kami lebih males jam 7 pagi baru mulai. Jadi selisih 30 menit. Nah, perhatikan saudara ya, pada zaman itu, ini lagi berkembangnya Betani. Yang datang sudah ratusan orang, mereka sudah mulai lebih awal dari kami, yang datang itu mulai banyak. Nah, saudara bayangkan, kalau kebaktian saya jam 7, mereka setengah 7, saya datang pada saat jemaat itu puncak-puncaknya datang di Betani, ya kan? Nah, saya tidak bisa cari jalan lain, kecuali saya sewa helikopter. Saya mau tidak mau, suka tidak suka, saya mesti ngelewatin gereja Betani, lalu sekian meter kemudian baru belok ke arah gedung yang kami sewa. Nah, sekarang saya ngomong jujur apa adanya, tidak usah munafik, karena semua orang menghadapi problem dan posisi yang kurang lebih sama. Ini ya saudara ya, tukang potong rambut itu saingannya dengan siapa? Tukang potong rambut. Kalau Anda jual bakso, saingan dengan jual bakso. Kalau tukang potong rambut, kerjasama dengan jual bakso. Sambil nunggu dipotong rambutnya belum siap, makan bakso dulu. Kalau lagi sudah siap, bakso sudah dibuatin, makan bakso sambil dipotong rambutnya. Kalau bakminya kurang banyak, rambutnya masuk ke baksonya. Itu kerjasama, ya kerjasama. Tapi kalau profesinya sama, biasanya itulah areal di mana terjadi persaingan. Natural manusia memang begitu. Tapi saya berkata, itu di depan Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan dan gereja Tuhan tidak boleh terjadi. Tetapi tidak ada satu orang pun yang kebal dengan sikap hati yang salah akan hal-hal yang tadi saya katakan. Nah, di awal ketika kami melihat itu, saya kan datang lewat. Lihat gereja Betani berkembang, orang mulai banyak, saya ikut senang.
Karena saya hamba Tuhan, gitu. Kita akan membangun kerajaan surga, gitu. Lihat gereja orang lain berkembang, saya bilang, puji Tuhan, Tuhan terus memberkati mereka. Dengan hati lapang sekali, pada mulanya, saya memberkati mereka. Lihat orang begitu banyak, saya masuk ke tempat kami, lihat kenyataan yang datang di kami, 25, mereka sudah mulai ratusan orang. Minggu berikutnya, pemandangan seperti itu. Tapi kalau berbulan-bulan, saudara terus-menerus melihat pemandangan itu. Ini yang saya alami, mungkin Anda lebih baik dari saya. Hati saya itu mulai teriritasi, saudara. Ngerti? Mulai tergesek terus lihat kenyataan. Ini sama-sama gerejanya, ini ratusan, ini cuma 25, tidak berkembang. Ada orang berkata, seperti Yesus, kemarin, hari ini, besok, selama-lamanya tetap sama. Nah itu kan kacau. Kalau Yesus harus begitu, kalau kita nggak berubah, artinya konyol sebetulnya. Nah, dari bisa mengucap syukur, memuji Tuhan, tiba-tiba teriritasi. Lama-lama saya kalau lewat, pura-pura nggak lihat, saudara. Pura-pura nggak lihat. Sudah semakin dekat dengan Betani, makin nggak enak lihat. Makin pura-pura nggak lihat. Memandang kepada Yesus. Dan selalu pinter cari alasan sebetulnya. Tapi ada sesuatu yang ditutupi di hati. Memang kenyataan begitu. Lalu kemudian setelah itu lama-lama saudara, karena Anda kalau terus-terusan dalam keadaan begitu, lama-lama tiap Sabtu malam saya stres. Kenapa stres? Saya tahu besok pagi saya akan ketemu pemandangan yang menjengkelkan hati saya. Saya mau marah dengan siapa? Tidak tahu. Dengan Tuhan tidak berani, dengan Bapak Ibu Sebaja, mengapa marah dengan dia? Dia nggak ganggu saya. Iya toh? Dengan diri sendiri, ya mungkin, masa dirinya dimarahi sendiri. Jadi bingung kalau Anda sudah begitu, ini hati ini sudah kalang kabut, sudah kacaunya luar biasa. Mungkin Anda lebih baik dari saya, ya mungkin saudara, saya nggak tahu. Nanti waktu akan menguji hatimu seperti apa akan ketahuan. Sebagian orang tidak pernah berasa, sampai menjelang mati baru sadar, ya terlambat, mati saudara. Tapi saya harap sebelum berpulang ke rumah Bapak, sadar siapa kita yang sebenarnya. Waduh saudara, tiap Sabtu saya stres betul. Saya bilang, kapan ya ini jalan dibuat dua arah? Tidak pernah dibuat dua arah. Mungkin sekarang sudah mulai dua arah. Dulu nggak dua arah. Tuhan sengaja tetap satu arah. Lewat terus. Lama-lama saudara, ini luka loh hati saya. Tidak ada apa-apa loh. Hati bisa luka. Nah, kemudian satu hari, mereka KKR pada waktu itu. Dan kalau tidak salah, mereka ngundang Pak Timotius Arifin. Yang datang banyak sekali, berjubel-jubel. Saya kan nggak tahu. Saya lewat. Pura-pura nggak lihat, nggak bisa. Karena terlalu banyak mobil. Saya mesti pelan-pelan dan banyak orang nyebrang jalan bawa Alkitab. Mau ke Betani. Nah saya mesti pelan-pelan kalau lihat doa ada apa. Banyak banget. Lalu kemudian saya masuk parkir di tempat yang kami sewa. Penuh mobil. Dan dari beberapa stikernya saya tahu, mobilnya orang Kristen. Saya berpikir begitu naif, saya berkata, puji Tuhan, rupanya gerejaku juga berkembang. Ini pertumbuhan gereja mendadak, haleluya. Saya senang sekali saudara. Sekian detik saya berkata, wow, habis ini gua seminar, rahasia pertumbuhan mendadak. Seperti rahasia mati mendadak sebetulnya. Rahasia pertumbuhan mendadak. Senang hati saya. Lihat orang-orang pada parkir mobil, turun, bawa Alkitab. Saya bilang, that's it. Itu pasti ke gereja. Iya, terus masuk ke dalam. Saya mau ngomong begitu, saudara. Rupanya setelah turun dari mobil, dikunci pintu mobilnya, tidak masuk ke dalam, tapi keluar. Saya rem mobil saya lihat orang-orang itu keluar. Kemana? Betani. Tahu reaksi saya? Ini tidak etis sama sekali. Orang kalau kepahitan bisa ngomong etika, filsafat, gombal-gombal dah. Alkitab diomongin, Kejadian sampai Indeks diomongin juga. Padahal artinya cuma luka, tapi saya berkata, ini tidak etis. Sejak kapan kita pinter etika? Ya saudara, kalau Anda sedang diberkati, lupa etika. Kalau lagi susah, etika keluar. Oh, ini kurang sopan, kurang segala macam.
Saya bilang, tidak benar cara begini. Ini mengganggu. Kami kan sewa gedung ini. Secara yuridis. Mendadak jadi pengacara. Padahal sebetulnya hatinya luka. Nah, kejujuran ini yang susah, saudara. Karena kita selalu membela diri. Ya kan? Kita merasa paling benar, paling hebat, paling ini dan paling kurang ajar akhirnya. Saya masuk ke dalam gedung itu dengan hati panas. Saya bilang tidak bisa begini. Tidak benar ini. Maju ya maju, tapi jangan mengganggu orang. Ini kalau ada orang datang kan terganggu. Padahal enggak. 25 itu yang naik mobil saya dengan teman satu, lainnya jalan naik motor. Naik motor kan nggak butuh jalan terlalu lebar. Lewat aja mereka nggak terganggu. Untung nggak pindah sekalian loh saudara. Belakangan beberapa orang yang ditanya itu, lo dulu kenapa nggak pindah? Kasihan sama Pak Petrus Agung. Maunya sih pindah, tapi kalau pindah kan habis jemaatnya. Ya kami tinggal di sini. Loh, lumayan loh, ada orang-orang mengasihani saya, saudara. Tapi jumlahnya nggak nambah-nambah, 25. Saya hari itu khotbah kacau balau, kacau balau. Anda bisa khotbah bagaimana ngomong apa? Hatimu lagi marah besar, lagi kayak tersayat, saya kayak orang hancur dah. Saya selesai dari kebaktian, saya panggil satpamnya. Saya mau marahi dia. Kenapa kamu pakai lahan parkir saya? Padahal kalau orang 25, motor cuma sederet sedikit, mobil 2 cukup. Dan itu artinya lahan parkir itu akan kosong. Sebetulnya kan secara kalau kita ngomong rohaninya, itu nggak ada yang salah kan sebetulnya. Saudara tahu Tuhan itu didik saya. Nah pada waktu saya panggil, saya bilang, loh Pak, ini mobil, saya pertama ngomong, untung saya ngomongnya halus saudara. Tidak langsung saya damprat. Kalau saya damprat saudara, malunya luar biasa. Loh Pak, ini kok bisa parkir di sini? Terus satpamnya ngomong begini, iya Pak, yang datang terlalu banyak. Itu ada tamu nggak tahu siapa. Yang datang berjubel. Dan kalau berjubel, jalanan ini akan penuh mobil. Polisi tidak akan mengizinkan. Jadi, saya berpikir ini inisiatif saya sendiri, Pak. Ini kan sama-sama Yesusnya. Ayo. Hanya di sana itu Yesus rame, sini Yesus sepi. Kurang ajar nggak? Dia ngomong, itu Yesus rame, ini Yesus sepi. Saya bilang kurang ajar. Saya pikir betul juga kan sama-sama Yesus, tapi sana Yesusnya rame, sini sepi. Mungkin sana Yesus lagi memberi makan 5.000 orang, ini Yesus di Taman Getsemani kan gitu saudara. Jadi saya bilang ini kok bisa begini ya? Terus saya bilang begini, ya Pak, jadi daripada nutup jalan, kan nggak apa-apa toh Pak, kan sama-sama Yesusnya. Jadi saya buka di sini. Buat kami kan lumayan ada tambahan penghasilan Pak. Daripada markirin 5-6 sepeda motor, kalau puluhan mobil kan tambahan buat kami. Saya bilang yang terakhir nih maumu, saya berkata dalam hati. Tapi perkataan itu seperti bungkam mulut saya. Karena saya tidak berkata, lain Yesusnya. Nggak mungkin kan saudara? Nggak mungkin. Berani begitu neraka lu, ya kan? Lah, kita nyembah Yesus yang mana? Udah, ya sudah, saya bilang gitu. Saya pulang. Sesorean hati saya kacau balau. Dari pagi itu sampai siang. Tidak bisa berdoa, tidak bisa ngapa-ngapain. Kacau, ada yang panas di hati saya. Saya bilang, Tuhan, ini kok begini Tuhan? Sakit sekali, saudara. Dan Roh Kudus itu begitu baik. Dia hadir dengan begitu lembut. Dan dia berkata begini. Katanya ingin membangun kerajaan. Katanya ingin memuliakan namaku. Ya sih Tuhan. Lah, gereja Betani itu kalau nyanyi memuliakan siapa? Ya, kira-kira ya engkau. Sambil jengkel tambah kira-kira. Itu kan kurang ajar toh. Karena hatimu lagi sakit. Terus dia bilang, nah orang lagi memuliakan namaku kok kamu marah. Oh tapi kan nggak bisa Tuhan, itu tidak ada etikanya dong. Ini kan berdasarkan apa? Nggak tahu etika. Nggak bisa. Terus dia bilang,
Katanya mau bangun kerajaanku, tidak bangun kerajaan sendiri. Nah, gereja sebelah membangun kerajaan siapa? Tahu siapa saya? Entah, nggak tahu saya. Ya nggak tahu bangun kerajaan mereka sendiri atau apa, saya nggak tahu. Loh, orang kalau sudah hatinya nggak karuan, saudara, omongannya sembarangan, kurang ajar. Makanya ini, saudara, Anda mesti belajar. Ini ilmu yang baik, ilmu hati. Ini belajar dengan hati. Kalau engkau biarkan hatimu dalam kejahatan terus, bahaya. Tuhan berkata begini, mereka memuliakan aku, mereka membangun kerajaanku. Tuhan berkata, tapi yang tidak beres hatimu, salah hatimu. Kayak orang dipukul palu gede. Bam! Saya bilang, betul Tuhan. Sebenarnya saya berkata, aku iri. Lah itu jujur. Ya tadi nggak jujur, etika enggak. Sebetulnya aku iri. Kan dari dulu aku sudah ngomong, aku ini bukan gembala. Engkau maksa aku jadi pendeta. Kayak begini nih jadinya, cuma 25 nggak berkembang. Aku nginjil lebih enak. Jadi gembala susah. Ini Tuhan seperti ini loh. Dia bilang, yang manggil kamu aku. Tapi soal ini hatimu tidak benar. Saya bilang, itu betul, terus terang Tuhan, iri, mereka maju, diberkati, satpam aja tahu, Yesusnya rame, sini Yesus sepi. Satpam yang tidak Kristen loh saudara, bisa ngomong begitu rohani. Pendeta kacau balau, etika, malah ngomongnya gitu. Padahal di hatinya sebetulnya sakit. Karena apa? Iri. Loh, saya ngomong apa adanya. Dia berkata, kamu harus bertobat. Ini sikap salah. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya bertobat. Saya bilang, Tuhan ampuni aku. Memang hatiku ini jahat. Memang aku ini iri. Dan aku mengaku Tuhan, aku salah di hadapan-Mu. Terus Tuhan ngomong gini. Itu tidak cukup. Kamu kan tiap minggu tetap akan lihat pemandangan seperti itu beberapa saat. Iya Tuhan, nah itu yang aku khawatirkan, nanti keluar lagi yang bilang. Ingat firman berkata apa? Di mana hartamu, di situ hatimu. Kamu harus memberkati mereka, karena Betani lagi mau bangun, saudara. Pak Sebaja masih praktek jadi dokter gigi. Dan dia bilang, berkati, baik Tuhan, aku lakukan. Senin saya ke kantor, tanya sama bendahara, uang kita ada berapa? Saya lupa, 1 juta atau berapa. Saya lupa. Persisnya Pak Sebaja malah ingat, saudara. Sedikit sekali, 1, berapa juta atau enggak ada. Saya enggak tahu, lupa lah. Sedikit sekali. Saya bilang, boleh enggak aku ambil semua? Buat apa, Pak? Kita nyumbang Betani pembangunan. Ya, boleh. Dia setuju, saya bawa semua. Saya masih ingat, saya antar sama istri saya pagi-pagi, ketemuin Pak Sebaja. Saya ketuk pintu prakteknya, pembantunya keluar, saya bilang, beritahu Pak Om Sebaja ya, saya Petrus aku mau ketemu sebentar aja, bukan yang lain, mau ketemu sebentar. Dengar saya mau ketemu, beliau suruh saya masuk. Saya masuk, dia tanya gini, siapa yang sakit giginya ini? Dipikir saya mau rawat gigi. Enggak Om, hati ini yang sakit, giginya oke, hatinya tidak oke. Dia ketawa, lu kenapa? Saya bilang, saya mau minta maaf. Saya ngalami begini kemarin. Dan Tuhan tegur, hatiku tidak benar. Saya minta maaf karena saya sempat marah, uring-uringan. Dan saya betul-betul salah di depan Tuhan. Dan saya disuruh Tuhan memberkati ikut pembangunan gereja Betani. Jadi seluruh uang kas kami, saudara. Nggak banyak tuh. Saya berikan semua. Tolong diterima Om. Doakan kami, berkati kami. Dia terima, dia doakan saya, dia berkati saya. Betul itu firman jadi. Kalau Anda benci sama orang, mau ngilangin bencinya, berkati dia. Kasih makan, ambilkan ladeni makannya, gitu nanti Anda akan di mana hartamu di situ hatimu. Jangan memberkati orang yang Anda seneng. Ngerti?
orang yang nyakiti hatimu yang paling nyengit di sini kalau ada? Menurut saya tidak ada. Kalau ada, gitu, ini gua paling benci sama orang ini. Berkati dia. Nanti kalau banyak orang berkati dia sadar, oh gua paling dibenci banyak orang. Nah itu saudara. Ya toh, kalau 15 orang berkati rame-rame kan, aku paling dibenci ya. Ya kamu agak nyengit, emang gitu aja. Tapi ya tidak harus begitu. Kalau ada digerakkan Tuhan dan sebagainya boleh. Tidak harus orang yang paling Anda benci. Selesai, saya didoakan lega. Sejak saat itu saudara, setiap kali saya lewat Betani, hati saya nggak apa-apa. Kenyataan di tengah kami masih tetap 25, mereka tambah banyak, nggak apa-apa. Dan luar biasa, tidak sampai setahun kemudian, kami diberi Tuhan gedung yang gedenya sama dengan yang Betani punya. Bayangin. Dan di situ kami dibuat Tuhan berkembang luar biasa sampai dengan hari ini. Itu awal Tuhan didik hati saya. Ngerti saudara? Jujur dengan Tuhan apa adanya. Saya kalau jengkel sama orang, Tuhan aku jengkel sama orang ini. Nah, aku ngerti tidak beres. Tolongnya aku Tuhan ini, jengkel aku. Daripada etika, filsafat Yunani berkata begini. Gombal saudara, ngomong terus terang supaya cepat selesai masalah hatimu. Anda iri ngomong, aku iri Tuhan. Ajarin nih bagaimana nyabut iri hatiku. Aku sakit hati Tuhan ini, tolong aku. Itu akan cepat selesainya. Daripada Anda coba tutupi dengan berbagai filsafat lah, segala macam lah. Itu akan membereskan banyak hal dalam kehidupan kita, saudara. Amen, saudara. Ini penting. Nah, setelah kami pindah ke gedung yang baru, kami buat kesalahan. Itu gedung tadinya kami harus beli dengan harga 265 juta. Gedung lama yang di Pondok Hasanuddin. Sebetulnya seharusnya kami sembayang dengan Tuhan untuk tambahan 260 jutanya. Tapi jujur saya berkata, levelnya tidak nyampe, saudara. Bukannya sembayang, malah datang ke bank. Manajernya teman SMA, anak Tuhan juga cinta Tuhan. Dengar kami beli gedung, dia senang. Saya bantu ya, dia approve sampai Jakarta. Dalam 2 minggu, uang pinjaman cair. Nah, kami waktu itu mulai ngangsur, juga mulai merenovasi, karena itu gedung dalamnya sudah kayak gudang. Harus dibersihkan semua. Satu hari, Pak Yusak itu dari Ungaran mau pulang ke Bandung. Dia diajak Pak Samuel Elkana mampir di gedung kami. Lihat-lihat gitu. Terus dia ngomong gini nih sebelumnya, Tuhan, hambamu ini gerejanya jemaatnya sedikit. Kenapa engkau beri gedung segede ini? Dan Tuhan berkata ke dia, tempat ini akan penuh. Dia bilang, bagaimana caranya Tuhan? Wong dari dulu segitu gak berkembang, dikasih gedung gede begini, penuh dari mana? Tuhan berkata, ingatin ayat ketika Yesus itu membuka kitab gulungan, kitab Nabi Yesaya, berkata, roh Tuhan ada padaku, bla 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 itu ya. Ditutup lagi, ada kalimat begini, maka mata semua orang memandang kepada dia. Oh begitu, aku diberitahu. Rahasianya adalah, orang akan melihat Yesus di tengah-tengahmu. Dan ya saya terima dengan syukur akan nubuatan yang baik itu. Tapi kemudian dia panggil saya, dia berkata begini. Ini ada pesan Tuhan buat kamu. Dan ini terus terang, saya remehkan. Terjadi tahun 92. Ini saya remehkan terus. Dia ngomong gini, Tuhan pesan gini. Jangan berharap kepada manusia. Berharap kepada Tuhan. Kalau kamu berharap kepada manusia, nanti kamu kesulitan bayarnya. Tapi kalau kamu berharap ke Tuhan, Tuhan akan tolong kamu, sehingga kamu tidak akan kesulitan bayar gedungmu ini. Saya bilang, di depan ini, ya Om terima kasih. Di hati, gitu aja kok pesan Tuhan. Saya bilang, loh terus terang, saudara. Saya ini cerita apa adanya, tidak nutup-nutupi. Reaksi saya gitu aja kok pesan Tuhan. Semua orang tahu, jangan kepada manusia, berharapnya ke Tuhan. Gitu aja kok pesan Tuhan. Bayangin. Itu kan kesombongan. Ya, 2 minggu kemudian, saya khotbah di Jawa Barat, retreat. Ada seorang konglomerat. Dia managing director sebuah grup gede sekali. Dia ikut, dia diberkati, kami ngobrol sama-sama.
Terus dia beri saya kartu namanya, dia konseling sebentar, saya doakan dia. Pak, kapan ke Jakarta? Bapak mampir ke kantor saya. Oh ya Pak, saya dulu di Jakarta. Mampir Pak, janjian, tatil sama dia. Saya pulang sampai Semarang, teman saya satu tahu, wah ini orang gede ini managing director grup ini orang hebat ini. Pinter sekali. Dan dia punya power besar di perusahaannya. Singkat cerita, dengan pengetahuan itu saya ke Jakarta, makan siang di kantornya dia. Kami hanya berdua loh saudara. Saya dengan dia, makan siang di kantornya dia. Setelah ngobrol panjang lebar, dia ini tanya dengan saya, Pak, dia cerita begini. Grup kami dengan beberapa teman, 7 atau 5 teman, baru menggalang dana untuk sebuah gereja di Jakarta. Kami bisa mendapatkan uang senilai 7 miliar tahun itu. Saudara. Hanya kumpul Pak, biasa begitu beberapa orang 7 miliar Pak. Dan itu kesukaan kami membantu pekerjaan Tuhan. Nah, terus dia ngomong sama saya begini, Bapak tidak perlu dukungan dana dari kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat Bapak. Saya tidak mulai loh saudara. Dia tanya. Lah, ditanya saya jawab toh. Oh iya Pak, sebetulnya kami masih ada tanggungan di bank sekian dan butuh sekian. Kami butuh total itu sekitar, tadinya saya bilang 500 juta lah Pak. Untuk menyelesaikan di bank dan untuk meneruskan renovasinya. Oh dia bilang, ya itu tidak seberapa ya Pak. Serahkan saya deh Pak. Biar saya urus semuanya. Dia ngomong 7 miliar beberapa orang. Saya nggak ngomong semiliar, saya ngomong setengah miliar. Dibandingin 7 miliar kan tidak ada artinya apa-apa. Bapak tolong buat proposal, serahkan saya. Saya urus deh nanti. Wah terima kasih. Happy gak saudara? Happy, pulang gagah sekali. Wah ini luar biasa. Cepat prosesnya, kita lunas selesaikan. Wah Tuhan menyertai kita. Saya buat itu proposalnya, saya kirim ke Jakarta. Tapi ini yang saya mau cerita dengan saudara. Sejak saat itu, hati saya tertuju ke siapa? Manusia. Anda bayangin kalau saudara di posisi saya, ya mungkin Anda lebih baik sedikit dari saya. Tapi paling tidak kecenderungan untuk goyang ke manusia tetap ada. Dan setiap seminggu sekali saya cek di bank, ada kiriman enggak? Ada kiriman enggak? Tidak ada. Dan saya berkata, haleluya puji Tuhan, sampai detik ini tidak ada kiriman sama sekali. Nol besar. Herannya beliau ini ketemu saya berkali-kali. Baik sekali. Sepertinya lupa. Itu kan bisa dilupakan Tuhan. Nggak diurus tuh. Dan sejak tiap minggu saya telepon di bank lewat teman saya, staf saya, cek lagi ada kiriman nggak? Cek ada kiriman nggak? Bukannya ada kiriman, tapi berkat yang masuk jatuhnya slidingnya kenceng. Bam! Anda ngerti? Kami langsung kesulitan keuangan. Dan waktu itu untuk membayar bunga bank saja tidak mampu. Sampai puncaknya saudara, sampai puncaknya ini. Tengah krisisnya luar biasa, dalam 6 bulan, itu persembahan 1 bulan kami, besarnya sama dengan bunga 1 bulan. Kalau kami bayarkan semua persembahan ini, pokok utang tidak kebayar, ya, bunga kebayar, tapi listrik mati, telepon mati, full timernya mati pelan-pelan karena tidak makan. Ayo, gitu. Kalau Anda habiskan semua persembahan jemaat, dibayarkan di bank, habis toh. Tapi pokoknya nggak goyang ya. Tidak ada kepengurangan sama sekali, tetap segitu gedenya utangnya. Lalu yang lain tidak bisa makan. Listrik mati, semua mati. Kebaktian pasti nggak bisa. Dan waktu itu kami sudah pindah ke gedung itu, saudara. Di tengah krisis yang paling puncak, kami mengalami goncangan berat. Dan bank selama 6 bulan masih baik. Kami bahkan bayar bunga bank aja 6 bulan terakhir itu. Nol, tiap bulan kami tidak bisa bayar bunga sama sekali. 6 bulan, saudara. Dan Pak Adi Sutanto, ketua sinode kami di Amerika, ditelepon orang. Orang berkata begini, wah ini gerejamu di Semarang ini akan jadi gereja pertama CKI yang dilelang oleh bank.
Sebab dia tidak bisa bayar, bangkrut ini Petrus Agung, habis dia sekarang ini. Pak adenya bisa sembahyang, tidak tahu mesti berbuat apa. Di luar kemampuan beliau tinggal di Amerika. Saya bisa mengerti, saya telepon dia beberapa kali. Dia bilang, ya saya bantu doa, tapi tidak tahu nih apa yang harus terjadi dan bagaimana solusinya. Setelah 6 bulan, saudara, bank telepon saya. Cari pengurus yang lain susah, semua kan tidak tahu mesti bagaimana. Kami goyang betul, bank telepon saya. Ketemu akhirnya berkata begini, Pak, kami ingin tanya, apakah gereja kira-kira masih mampu mengembalikan pinjamannya? 6 bulan tidak ngasih bunga, dibiarkan, itu sudah bagus, saudara. Ya, 6 bulan, dia bilang, apakah gereja kira-kira masih bisa mengembalikan pinjamannya? Saya jawab dengan semangat, oh bisa, saya berkata. Oh ya, syukur Pak kalau bisa. Tapi nanti bayarnya caranya bagaimana Pak? Lah itu saya nggak tahu, saudara. Karena 6 bulan, bukannya nggak berusaha, saudara. Saya teleponi teman-teman saya di Jakarta, saya kenal banyak pengusaha. Tidak satu pun merespon. Tidak satu pun. Aneh. Dia bilang, waduh Pak maaf, kami baru aja nyumbang ke ministry ini, jadi dana untuk itu tidak ada lagi. Semua bisa begitu. Semua pintu ditutup rapat. Dan terus terang teman-teman yang pergi berkata, paling 3 bulan bangkrut gereja ini. Secara manusia itu betul sekali. Betul sekali. Jadi saya ini ngerasain, saudara, yang namanya walaupun bukan pribadi, tapi utang nggak bisa bayar dan bank sudah ndesek begitu. Terus saya ngomong begini deh Pak, ini bisa nyeplos sendiri aja. Saya nggak berkata Tuhan berfirman loh, saya pokoknya sudah nggak tahu mesti bagaimana, nyeplos gini. Gini deh Pak, beri saya waktu 2 minggu, lalu saya akan beritahu kata akhirnya bagaimana. Ya Pak, dan memang kalau Bapak gereja tidak bisa, ya maaf Pak, terpaksa kami lelang. Ayo saudara, gedung gereja mau dilelang. Sudah pecah gerejanya, mau dilelang gedungnya. Habis lah. Secara pelayanan, saudara, saya sudah diambang pintu kehancuran pada waktu itu. So, jangan hanya berpikir melihat apa yang saya alami hari ini. Itu bagian dari proses jungkir balik menderita. Yang namanya sakit mah itu saya sudah ngalami betul. Pusing sebelah, segala macam tak alami semua. Pengen muntah, nggak doyan makan, nggak bisa tidur, sudah tak lewatin, saudara. Karena saya berkata ini aibnya luar biasa. Saya berkata dalam hati secara jujur, saya bilang, Tuhan habis deh gue. Betul-betul habis. Jadi gereja akan bubar, tanpa gedung, separuh sudah pergi. Dan orang akan tertawa. Dan ini repotnya saya berkata pada Anda. Anak-anak Tuhan sebetulnya seringkali belum sampai mencapai titik kasih yang sejati. Ya, Alkitab berkata kalau ada orang menangis, kamu bisa ikut nangis. Ada orang tertawa, kamu ikut tertawa. Saya beritahu ya, ada orang nangis, seringkali kita nggak ikut nangis, kita tertawa. Ada orang tertawa, nggak tertawa kita malah marah. Lihat, coba kenyataan, saudara. Tidak ada satupun orang berkata, apa yang bisa kami buat? Dan bank berkata, kalau tidak bisa Pak, terpaksa kami lelang. Dia bilang, baik Pak, 2 minggu lagi saya telepon Bapak. Ya, saya berkata. Sudah lemas, saudara. Tutup teleponnya. Blep. Nyesel saya. Kok minta waktu 2 minggu? Dia bilang 2 minggu mau telepon. Kok minta 2 minggu? Harusnya kan 2 tahun. 20 tahun, kan begitu kan? 6 bulan aku berusaha setengah mati. Minta bantuan sana sini, 6 bulan. Kayak pengemis, saudara. Tidak ada sama sekali, 0. Sama sekali tidak ada. Sekarang saya ditelepon bank, kata akhir kok tak beri 2 minggu, saya bilang bodoh. Saya bilang mungkin orang stres gak bisa mikir, saya berkata. Saya diam di kantor saya diam, saya nggak tahu mesti berbuat bagaimana. Yang dibayangkan di depan saya hancur semua, hancur. Jadi kalau Anda lihat hari ini, dari puing-puing, saudara, dan bukan karena saya, karena Tuhan, kuasa kebangkitan itu luar biasa. Tapi ya saya ngalami begitu. Anda jangan lihat hari ini, wah enak Pak, kayak dongeng. Ya,
Sekarang tinggal kayak dongengnya. Tapi dulu saudara, bukan dongeng itu. Tapi itu mimpi buruk sepanjang masa itu. Ngerinya luar biasa. Lagi bengong, kayak orang linglung. Tidak tahu harus kemana lagi. Buyar semuanya. Dan kemudian pada waktu saya diam gitu. Tiba-tiba diketuk pintu kantor saya. Masuk beberapa guru sekolah minggu. 2 di antara mereka jadi misionari kan. Satu di Kamboja, satu di Vietnam. Masuk dengan beberapa anak. Dia bilang, Pak mau minta waktu bicara. Oh ya silahkan, dia duduk di depan saya. Terus mereka ngomong begini, Pak kami mau minta izin berdoa di gereja. Saya bilang, jengkel saya terus terang. Lagi stres, ada pertanyaan aneh. Saya bilang, kalau berdoa tidak usah minta izin. Makin banyak berdoa makin bagus, saya berkata begitu. Tapi di hati saya jengkel lagi, kacau lah. Ngomongnya udah gak keruan, saudara. Oh, saya bilang gini, iya Pak, kami mengerti, tetapi ini aneh. Anehnya gimana? Saya bilang. Tadi pagi waktu kami doa pagi, kelompok kami ini, Tuhan bilang, mulai nanti malam, selama 2 minggu. Saya belum cerita siapa-siapa loh, saudara. Saya tutup mulut saya. Hanya kami di gerejanya bertiga ini, orang lama ini yang tahu. Dan istri-istri kami. Yang lain tidak ada orang tahu. Karena kalau mereka ngerti berita ini, bubar pasti jemaatnya. Ya toh? Sebelum dilelang, pindah dulu ke gereja lain, aman kan? Jadi mereka berkata, Tuhan ngomong Pak, harus berdoa tiap malam jam 12:30 malam. Selama 2 minggu terus menerus. Tambah jengkel saya. Dalam hati ngomong begini. Kayak dukun, doa tengah malam segala macam. Doa ya pagi, repot laki perempuan, doa tengah malam kan gua repot. Roh Kudus sabar. Ngomong gini, sudah kecepit masih ngomongnya kayak begitu. Dia ngomong gitu. Iya sih Tuhan, gua kecepit. Kamu ada pilihan lain nggak? Ya nggak ada. Ngikut doa, jangan ribut terus sok pinter, sok hebat. Ikut doa. Oh gitu ya Tuhan. Ya, saya ikut berdoa. Lalu mereka, bener Pak, bener, saya ikut berdoa dengan kamu. 2 minggu itu 2 minggu, daripada saya frustrasi, saya doa dengan kamu. Ikut waktu itu 40 orang. Sembahyang. Ketemu jam 12, kurang sedikit, saya bilang. Tuhan nyuruhnya doa apa? Nggak tahu Pak, ya segini. Bahasa roh ya pokoknya ya, bahasa roh. Terus ngapain Pak? Muteri gedung gereja. Kayak orang gila, saudara. Hirashata karapa santa, muteri gedung gereja. Sampai jam 2:30 sampai jam 3. Kayak orang gila. Tiap malam kerjaannya cuma teriak-teriak bahasa roh, muteri gedung gereja, numpangi tangan, kasih minyak, kayak orang gila. Yang ikut 40 setia sama gilanya, lebih-lebih mereka tidak tahu itu ngapain. Kami bertiga tahu, yang lain tidak tahu. Jadi teriak-teriak, apa? Ayo. Saya ini ngalami loh saudara yang gitu-gitu. Kayak orang gila betul-betul. Sekali kali pernah. Ada satu pendoa, memang rada aneh ini orangnya. Sekarang sih sudah pindah. Pendoa yang aneh itu memang banyak. Betul. Saya nggak anti pendoa loh, penting pendoa. Tapi kadang-kadang aneh banget kadang-kadang. Tapi dulu apapun yang saya jalani, saudara, dia ngomong begini, Pak, Tuhan beri saya penglihatan. Apa? Bapak nanti jam 12 itu berdiri di depan pintu gereja. Di luar pintu gereja, tengadahkan tangan begini, Pak. Selama 1 jam. Dan kami yang lain di dalam gereja mendoakan Bapak. Iya. Belakang gereja kami itu night club, saudara. Kalau makin lama, makin rame orang ke night club. Bayangin ada orang berdiri begini. Orang bilang ini gila ini pendeta. Tapi itu untungnya orang frustrasi. Apapun dia sikat karena orang itu sudah rada gila sebetulnya. Saya pikir rada gila loh saya waktu itu, saudara. Saya kalau ingat peristiwa saya bilang, gua gila bener kali ya waktu itu. Gitu kok dikerjain, saya kerjain ya saudara. Sudah nggak tahu kan waktu jalan terus, 2 minggu kan pendek.
Saya akan ditelepon, akan dilelang, masukin koran, habis. Saya bilang, sudahlah, gua gila sekalian. Hak kerjain loh itu malam itu. Saya berdiri, saya begini. Orang lewat, liatin. Sopir taksi lewat, berhenti sopir taksinya. Dibuka kacanya gini. Ya, ini orang ngapain? Banyak orang bilang, Pak, saya kepengen kayak Bapak. Jangan. Kalau dikasih yang bagian gitunya, saudara, bisa mati mendadak itu. Serius tak kerjain, saudara. Saya nggak tahu mesti bagaimana saya begini. Saya bilang, Tuhan, ini kalau bukan dari Engkau, konyol loh aku, Tuhan ini. Saya harap Tuhan tidak menyuruh Anda begitu. Amin. Mungkin lebih daripada itu. Jadi kalau Anda mau ngomong gila-gilaan, ayo ngomong gila-gilaan, saudara. Gua sudah ngalami yang kayak begitu. Begini. Maaf deh ya, pelayan bar itu perempuan-perempuan lewat, kecekian di depan saya, ketawa-ketawa. Ya pasti ini orang gila, ini orang gila. Di depan gereja begini. Dia ngomong apa? Karena saya tahu orang dekat sekali, saudara. Setelah sejam, lega sekali. Langsung masuk. Mereka lagi berdoa, saya bilang, kurang ajar ini ya. Gua sendirian di luar, kamu di dalam. Kayak orang gila, bener-bener juga. Nanti kalau disuruh begitu, wah, ini kamar kuning, orang 3 di depan kamar, begini. Wah! Satpam gate saya datang, Mas, waras Mas. Itu sungguhan saya alami, saudara. Tanya istri saya. Saya pulang berkata, genaplah gila gua hari ini. Ayo. Jalan terus. Dan tidak terjadi apa-apa, saudara. Hari berikutnya nggak ada apa-apa. Duit nggak ada, semua nggak ada, semua biasa aja. Hanya memang saya mengerti, roh Tuhannya kerja, hadir. Saya bilang, wah Tuhan, kau hadir, aku sudah senang dah. More than happy. Terakhirlah sebelum ini dibuang. Pada waktu itu, ini yang terjadi. Malam ke-12, kurang 2 hari. Sudah lemes, sudah parau semua. Angkat tangan pun tidak bisa. Untung kalau ada Harun dan Hur, saudara. Musa sendirian begini. Sejam. Joshua dan lain-lain berdoa di dalam gereja. Saya kalau ingat itu, saya bilang, kurang ajar. Dan saya jujur berkata pada Anda, sampai hari ini saya nggak tahu, itu benar Tuhan atau enggak, saya nggak tahu. Saya tidak berani tanya. Kalau dia bilang, bukan. Ya. Dan belakangan ini pendoa beberapa kali pernyataan Tuhannya keliru lagi, saudara. Jadi besar ada kemungkinan itu bukan dari Tuhan juga. Tapi Anda tahu kalau sudah frustrasi dan tidak punya pilihan, apapun Anda sikat lah. Nah, hari ke-12, malam ke-12 sudah lemas, nggak tahu mesti ngapain. Duduk di bawah semua, mengiter orang 40. Udah parau, mau bahasa lidah kenceng pun nggak bisa. Tuhan tuh hadir di depan saya. Roh Kudusnya. Dia bilang, kamu mau aku berkati kamu sampai berkelimpahan. Bebas dari jerat hutang. Dan bahkan memberkati kamu sampai berkelimpahan. Saya tulis kesaksian dalam sebuah buku, bebas dari jerat hutang. Lalu kemudian saya bilang, Tuhan, jangan tanya lagi lah, ayo mana berkatnya. Gitu. Kok tanya segalanya, aku ini sudah bokek bener ini 2 hari lagi, habis loh ini gedungmu ini. Sekarang saya bilang. Dia bilang, kalau kamu mau. Dan Tuhan itu tenang banget tuh. Yang tidak tenang itu selalu kita. Kalau engkau mau pakai caraku, bukan pakai caramu. Baik Tuhan, caramu apa? Dia bilang korban.
Engkau mau apa dari aku Tuhan? Jual mobilmu. Saya naik Mazda 323 waktu itu, saudara. Mobil kedua saya. Mobil ketiga saya. Mobil pertama saya dapat kecil, terus diberi orang mobil kedua. Waktu beli gedung itu, Tuhan bilang, kasihkan mobilmu. Kasihkan. Nggak lama, diganti mobil ketiga. Mobil ketiga dia bilang, kasihkan mobilmu. Kasihkan lagi. Saya bilang, baik Tuhan, aku jual. Nah, saya ngomong istri saya di sebelah saya. Saya bisik gini, mobilnya diminta Tuhan. Terus saya langsung bilang, kasihkan. Yakin, kasih. Oke, saya bilang. Nah, kami mengucap syukur, saya amin, tutup dalam doa. Terus saya ngomong sama mereka. Saya beritahu saudara, ini ceritanya, kaget mereka. Sebagian besar, hampir semua anak-anak muda pelajar. Jadi saya kalau ngomong sama mereka itu tidak bisa minta uang mereka. Karena mereka tidak punya apa-apa. Sebagian besar pelajar, mahasiswa. Tapi saya berani ngomong karena Tuhan sudah nunjukkan satu langkah di depan. Yaitu saya mesti korban. Besok saya akan jual mobil saya. Dan saya persembahkan buat Tuhan. Katanya, Bapak naik apa? Nanti gampang. Pokoknya aku taat, besok saya jual. Langsung orang-orang berkata, kami juga mau ikut korban, Pak. Tahu mereka korban apa? Lepasin anting-antingnya. Yang kecil-kecil kasihkan cincinnya. Ada satu anak bawa ranselnya, kasihkan. Dompetnya, tahu isinya? Gak ada duitnya. Kasihkan. Emang gak punya apa-apa. Diambilin barangnya di rumah. Ngasih radio kecil, ngasih TV-nya, kasihkan. Yang paling gede menurut saya satu keluarga muda datang ke saya. Dia bilang, Pak, kami digerakkan Tuhan. Ini harta warisan, Pak, tapi kami berikan. Buka di depan saya, emas batangan 1 kilo. Capnya itu Bank Batavia. Ini bukan hasil kerja kami, warisan dari oma opa zaman dulu, zaman Belanda. Ini Pak, yang kami punya untuk Tuhan. Kami tumpangi tangan semua, jual barangnya. Itu bisa nutup kira-kira 10% dari total utang kami. Dan persis hari lusanya, kami jual, kami storkan ke bank. Dan sejak itu bank tidak pernah telepon aku lagi sampai detik ini. No. Dia telepon tahun lalu, nawari utang lagi. Karena kami bangun Holy Spirit, saya bilang, thank you, bye-bye. Saya berkata gitu. Kamu hanya manis kalau kamu punya duit. Kalau aku tidak punya duit, kamu tidak bantu, kamu jadi pahit banget. Tidak usah, saya berkata. Enak aja, saya bilang. Dan saya bersaksi, nanti sore saya teruskan, saudara. Karena ini ada peperangan rohani lain lagi. Dalam waktu kira-kira 11 bulan. 11 bulan. Seluruh hutang kami lunas. Dalam waktu 11 bulan. Lunas hutang kami. Dan yang luar biasa, dalam ibadatnya gini, minggu berikutnya, itu persembahan jemaat naik tajam sekali, saudara. Saya itu kaget, naik tajam sekali. Terus naik. Sehingga 11 bulan itu, dari persembahan jemaat, kami bisa lunasi total utang kami. Dan pada saat itu, yang heran dalam 11 bulan, ada 11 jemaat yang bisa beli rumah baru. 11. Dan 11-11-nya lah, hampir semua mungkin, saya yang datang doakan rumah mereka. 1, 2, 3, tak hitung 11. 11 bulan utang gereja lunas. Dan ada 11 jemaat yang bisa beli rumah baru. Itu hati, saudara. Condong ke manusia. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Begitu mengandalkan manusia, kutuk turun. Berkat terhenti, kami dicepit habis seperti itu. Sejak saat itu saya berkata, aku tidak mau utang bank lagi. Aku tidak mau. Model bunga, model apa, no way. Saya bilang, Tuhan, aku mau lakukan kehendak-Mu supaya Engkau dipermuliakan. Saya berdoa hari ini. Pegang, ini ilmu yang baik. Ini ilmu raja-raja. Belajar dengan hati. Mari berdiri sama-sama.